Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Urianto dalam channel Sahabat-Sahabat Sejati. Mohon pada sahabat-sahabat semuanya dukung terus channel ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang amal buat sahabat-sahabat semuanya. Terus like dan komen. Jangan lupa subscriber karena subscribe adalah gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian Ta'limul Muta'alim masuk kepada kajian tentang syair yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuzi dari Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya terlebih dahulu kita bertawasul terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita doakan pengarang kitab Ta'limul Muta'alim yakni Syekh Az-Zarnuzi. Mudah-mudahan apa yang telah ditulisnya menjadikan wasilah keilmuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa hizal baiti kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة مؤلف وخزر كتاب الشيخ الزرنوزي تعليم المتعلم نفعنا بالعلوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qila li Muhammad ibn Hasan ibni Abdullah syi'run ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini Syekh Az-Zarnuzi mengutip sebuah syair yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Sebelumnya, ketika kita membicarakan pembahasan tentang wasyaraful ilmi, bahwasanya yang menjadi sebuah standaritas keutamaan ilmu, kata Syekh Az-Zarnuzi, adalah bagaimana keilmuan kita, bagaimana pemahaman di dalam keilmuan kita itu harus wasilata ila taqwa, harus menjadi sebuah wasilah perantara kualitas takwa. Pembahasan yang sebelumnya menitik beratkan bahwa Syekh Az-Zarnuzi menginginkan bahwa seorang pelajar
seorang santri ketika belajar atau mencari ilmunya itu bukan hanya ingin menjadikan seorang santri itu hanya gagah-gagahan, ingin menjadi seorang santri yang cuma menjadikan ajang gaya-gayaan. Tapi bagaimana Syekh Az-Zarnuji menitik beratkan bahwa ketika mencari ilmu itu harus menjadi skala prioritas, bahwa seorang santri itu harus menjadi santri yang mempunyai kualitas nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya. Bahkan Syekh Az-Zarnuji memberikan sebuah catatan khusus, ya, bahwa kemuliaan ilmu itu bukan dilihat dari kegagahan seseorang. Kemuliaan ilmu bukan dilihat dari keberanian dan kekuatan seseorang, tapi bagaimana seseorang thalabul ilmi atau seorang pelajar mempunyai sebuah visi besar di dalam pendidikannya. Yang pertama adalah menjadikan seorang santri atau seorang pelajar itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Nah, ini yang menjadi sebuah otokritik, ya, dari Syekh Az-Zarnuji. Karena Syekh Az-Zarnuji hasil dari penelitian, hasil dari kajian. Banyak orang yang ahli, ya, di bidang keilmuan, ya, tertentu, ya, tapi tidak menjadikan keilmuannya itu menjadikan sebuah perantara menambah keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Az-Zarnuji bahwa kemuliaan seorang yang mencari ilmu, kemuliaan ilmu itu sendiri adalah bagaimana ketika kemuliaan itu ada di dalam seorang pelajar, kemuliaan itu ada di seorang santri, sehingga seorang pelajar dan seorang santri itu menambah nilai ketakwaannya, nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan khusus dari Syekh Az-Zarnuji dari bab-bab sebelumnya atau dari kajian-kajian sebelumnya, tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa bahkan ketika istilahnya Syekh Az-Zarnuji memberikan sebuah catatan, ya, bahwa alladzi yastahaqqu bihi, bahwa itu nilai ketakwaan, nilai ketaatan itu adalah sesuatu yang harus diutamakan, ya, karena bahwa nilai ketakwaan itu akan menjadi sebuah al-karamata indallahi ta'ala, akan menjadikan nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, ya, bahwa visi besar di dalam pendidikan yang diinginkan oleh Syekh Az-Zarnuji adalah bagaimana mencetak seorang pelajar, bagaimana mencetak seorang santri. Seorang santri itu harus bertambah nilai keimanan, nilai ketaatan, dan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menjadikan sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wasa'adata, ya, al-abadiyata, menjadi sebuah kebahagiaan atau keselamatan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi visi besar pendidikan yang diutamakan oleh Syekh Az-Zarnuji adalah bagaimana mencetak generasi-generasi pelajar, generasi-generasi santri, ya, yang mempunyai nilai ketakwaan
dan ketakwaannya itu akan menjadikan sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu akan menjadikan sebuah nilai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini catatan Syekh Az-Zarnuji yang ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim, pembahasan tentang wa innama syarafal ilmi. Sekarang bahwa Syekh Az-Zarnuji mengutip sebuah syair yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Ibnu Abdillah, yang mana Syekh Muhammad bin Hasan memberikan sebuah tulisannya di dalam syairnya yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji. Yang pertama adalah ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Yang pertama bahwa ta'allam. Nah, ini yang menjadi sebuah start atau istilahnya titik pertama bagi seorang santri, bagi seorang pelajar yang harus diutamakan. Yang pertama adalah ta'allam. Ta'allam, belajarlah, ngajilah. Nah, seperti itu. Walaupun di sini maknanya jamak ya. Ta'allam bimakna ta'allamu. Kalian semuanya harus belajar. Kalian semuanya harus mengaji. Kalian semuanya harus terus istilahnya mengadakan sebuah kajian-kajian tentang memahami tentang pendidikan agama Islam. Kenapa seperti itu? Ya, fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya kata Muhammad bin Hasan, sesungguhnya ilmu itu adalah zainun li ahlihi, perhiasan bagi seorang yang mempunyai ilmu. Nah, ini satu setengah bait ya, mempunyai sebuah makna bahwa ta'allamu. Nah, ilmu apa yang harus dikaji yang pertama bagi seorang pelajar? Nah, kemarin pembahasan kemarin sudah disampaikan bahwa ta'allamu, pelajaran yang pertama adalah pelajaran ilmu tauhid. Bagaimana seorang pelajar muslim ya, seorang pelajar Islam itu wajib yang pertama adalah mempelajari tentang ilmu tauhid, ilmu yang mengetahui siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang harus kita ibadahi, dan siapa sebenarnya tujuan akhir dari nilai ibadah kita. Artinya bahwa ta'allamu yang pertama itu harus diisi oleh ilmu tauhid, karena ini adalah ilmu akidah. Ilmu untuk mengetahui siapa Tuhan kita. Jadi bahwa Syekh Az-Zarnuji menekankan yang mengutip satu syair ini, ta'allamu, ta'allam bimakna ta'allamu, itu adalah menitik beratkan bagaimana seorang santri harus belajar ilmu tauhid, karena ilmu tauhid adalah ilmu yang pokok tentang bagaimana seorang santri atau seorang pelajar untuk mengetahui siapa Tuhan kita. Yang kedua, ta'allamu bil ilmu fikih. Ya, jadi seorang santri ya itu harus yang keduanya setelah ilmu tauhid harus belajar ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur cara atau tata cara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya?
bagaimana cara kaifiah ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah, maka diberikan sebuah kajian ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu yang mengatur tentang kaifiah ibadah. Yang ketiga, ta'allamu, ya, itu adalah ilmu tasawuf, ya, ilmu tentang akhlak. Bagaimana kita diberikan sebuah sentuhan-sentuhan hati, bagaimana kita diberikan sentuhan-sentuhan tentang karakter, kepribadian, akhlak yang baik, baik itu akhlak kepada manusia maupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya bahwa ilmu tasawuf itu adalah bagaimana salah satunya mengatur tentang bersikap yang seharusnya kita lakukan. Ya, itu ta'allamu. Itu harus dikaji, harus dipelajari. Itu harus dipahami oleh seorang santri, seorang pelajar, atau kita sebagai seorang muslim, bahwa yang pertama kita harus belajar ilmu tauhid, kita harus belajar ilmu fikih, kita harus belajar ilmu tasawuf. Bahkan di sini ya ta'allamu itu kita pun disarankan atau istilahnya diperintahkan itu harus belajar wa ilmul arabiyyah. Nah, tentang ilmu bahasa Arab. Ya. Bahkan di sininya tentang ilmu nahwu dan sorobnya. Nanti ada kajian tentang balaghahnya. Ya, jadi kita untuk memahami tentang ilmu agama, ya, itu sangat luas, kata Syekh Az-Zarnuji. Ya, kita harus terus belajar, kita harus terus istilahnya menggali ya, pemahaman-pemahaman yang nantinya akan menjadikan sebuah wasilah kita sampai kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mana ta'allam, ya, ngajilah, ngaji tauhidlah kamu, ta'allam, ngaji fikihlah kamu, ta'allam, ngaji tasawuflah kamu. Karena ngaji tauhid adalah bagaimana kita diajarkan tentang mengenal Allah. Belajar fikih kita mengenal tentang kaifiah beribadah kepada Allah, kepada sesama manusia, karena fikih juga nanti ada fikih muamalah, ya, ada fikih ubudiyah, ya, fikih ibadah, ya, itu harus dipelajari, ya, dan ini menjadi sebuah pemahaman yang harus dipelajari oleh seorang santri. Artinya bahwa kitab Ta'limul Muta'alim ini, ya, bagi seorang pelajar itu terkadang punya kegalauan. Apa sih yang harus kita pelajari dulu, kan gitu? Apa sih pelajaran apa sih, ilmu apa sih yang harus didahulukan? Nah, di sini dijawab oleh Syekh Az-Zarnuji, ya, kegalauan seorang pelajar, ya, seorang muslim, ya, pada umumnya. Hey, belajar ilmu tauhid dulu, karena ilmu tauhid adalah ilmu yang nanti akan mengantarkan diri kita kepada siapa Tuhan kita. Mengenalkan siapa sih yang menciptakan kita. Kan seperti itu. Bahkan di kajian-kajian sebelumnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita harus paham, harus mengetahui tentang makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib diibadahan kecuali Allah. Nah, itu saja. Ya, terus kita pelajari, memahami tentang ilmu tauhid, memahami tentang ilmu fikih. Terus bagaimana ilmu fikih? Gitu kan, banyak perbedaan dan yang lainnya. Pelajari satu mazhab terlebih dahulu, karena itu untuk memudahkan kita istilahnya tidak kebingungan di dalam mempraktikkan sebuah kaifiah ibadah. Tasawufnya, bagaimana kita belajar tasawuf,
tentang akhlak, bagaimana kita bergaul dengan orang lain dengan baik, bagaimana kita istilahnya menjadikan kepribadian kita ini adalah kepribadian yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru ta'allam, ya. Kenapa alasannya kita harus ngaji? Ya. Apa kata Muhammad bin Hasan, fa innal ilma zainul li akhlihi, karena sesungguhnya ilmu yang tadi disampaikan itu zainul li akhli, akan menjadi sebuah perhiasan atau menjadi sebuah papayas kalau bahasa Sundanya, li akhlihi, bagi ahli ilmunya, akan menjadi sebuah perhiasan bagi kita. Ketika kita sudah tahu ilmu tauhid, maka kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allah itu satu. Sudah jelas kita bisa menjawab bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah satu, dan satunya berbeda dengan makhluk. Karena Allah tersifati mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Satu, katakan kita kasih contoh. Satunya telunjuk kita itu terdiri dari beberapa buku, 1, 2, 3. Tapi satunya Allah adalah satu zatnya. Jadi seperti itu. Satunya manusia terdiri dari kepala, ya, terdiri dari istilahnya tangan, badan, kaki. Tapi Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi satunya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi kita harus paham, kita harus bisa menjawab argumentasi tentang ketauhidan. Ketika Allah istilahnya memerintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara kaifiah sholatnya? Ada di fikih. Kalau maghrib itu 3 rakaat, kalau isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi itu adalah kajian-kajian ilmu fikih. Jadi banyak sudah kajian-kajian tentang ilmu fikih. Yang saya sarankan itu jangan terlalu mengedepankan sebuah perbedaannya, tapi harus mencari sebuah persamaannya. Nah, kita sama, ya, fa'inal ilma zainul li akhlihi, terutama bagi seorang yang bertasawuf, ya, bagaimana kita istilahnya mengkaji tentang akhlakul karimah, ya, bagaimana kita mengatur hati, bagaimana kita istilahnya berkomunikasi dengan sesama. Nah, ini menjadi sebuah hal yang pokok, ya. Bagaimana kita istilahnya hablum minallahnya kita bangun, ya, hablum minannasnya pun kita bangun. Jadi seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas, ini kita seimbang. Nah, ini adalah visi besar dari pendidikan yang diinginkan oleh Syekh Az-Zarnuji, bahwa pendidikan Islam harus mencetak generasi-generasi Islam yang mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Ini baru ta'allam fa'inal ilma zainul li akhlihi. Bahkan kata syair Muhammad bin Hasan ini, wa fadlun, dan keutamaannya, banyak keutamaannya. Ya, keutamaan orang ilmu itu disinggung dalam beberapa hadis baginda Rasulullah SAW. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini wa fadlun, keutamaannya. Barang siapa ingin sukses di dunianya, maka fa'alaihi bil ilmi, kata Rasul. Semuanya itu harus dengan ilmunya, harus punya ilmunya. Mau berdagang harus tahu ilmunya. Ya, kalau kita mau berwirausaha, ya, mau bercocok tanam, ya, mau menjadi seorang petani, harus tahu ilmunya.
Kalau kita mau menjadi seorang berbudidaya ikan, kita pun harus tahu ilmunya. Jadi kita mau di pabrik itu harus tahu ilmunya. Bagaimana kita mau istilahnya kerja di industri? Bagaimana kita mau berkompetensi di industri kalau tidak tahu ilmunya? Jadi harus semuanya tahu tentang ilmunya. Berdagang harus tahu ilmunya. Kerja di industri harus tahu ilmunya. Jadi semuanya harus tahu ilmunya. Apapun profesi kita harus tahu ilmunya. Ya. Waman aradal akhirah, kata Rasul, barang siapa kita ingin bahagia di akhirat, falaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmunya. Nah di sini ya, ilmu akhirat seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, salah satunya adalah ilmu akhirat. Bagaimana kita mengantarkan diri kita sya'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Keutamaannya sangat banyak, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan orang yang berilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah porsi tersendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darza. Ya, jadi orang yang berilmu itu punya porsi yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya satu paket, ya beriman, ya berilmu, dan Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Wa inwanun, itu menjadi sebuah ciri likulli mahamidi, bagi tiap-tiap yang dipuji. Mudah-mudahan kita semuanya pada kajian kali ini terinspirasi oleh kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa kita belajar tidak hanya sekedar mempunyai sebuah pengetahuan, kita belajar tidak hanya mempunyai sebuah pemahaman, tapi bagaimana pemahaman kita, keilmuan kita harus menjadi wasilah ila taqwa, menjadi sebuah perantara menuju kepada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada kali ini diberikan sebuah nilai kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan sebuah ilmu bagi kita semuanya, wabil khusus pada diri saya dan umumnya para hadirin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.